Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh umat yang senantiasa itba istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat duhur Masjid Al Ihsan. Setelah melaksanakan salat berjamaah, kita melanjutkan kembali program pembahasan sirah Nabi kita yang rutin kita laksanakan di setiap Kamis di pekan pertama dan kedua setiap bulannya. Terakhir di Kamis kemarin kita sampai di pembahasan Nabi Yusuf yang sudah memasuki penjara. Sebagaimana kisah yang masyhur, karena ini kisahnya sering disampaikan, kisahnya sering diajarkan kepada kita tentang akhlak atau karakter seorang muslim dari seorang Yusuf alaihi salam, yang menurut Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti Nabi Yusuf akan menjadi pemimpin, akan menjadi pemimpin bagi golongan orang yang ada 7 golongan, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan yang lain selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang diajak, yang digoda oleh perempuan yang cantik, terhormat, tapi kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Kan ada imamun adil, imam yang adil, kemudian orang yang mu'allakun, rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Ada 7 golongan, ini hadisnya masyhur. Nah, salah satunya adalah orang yang kasusnya serupa lah dengan Nabi Yusuf, gitu simpelnya. Dan ini real, ada banyak kasusnya, banyak. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk ya, tidak termasuk yang digoda gitu. Khawatir gak kuat Pak, atau Bapak udah siap Pak digoda dengan seperti itu Pak, digoda seperti Nabi Yusuf, siap gak Pak diuji dengan itu Pak? Nah, siap gak? Kalau memang siap silakan gitu. Tapi khawatirnya saya sendiri saya berlindung pada Allah supaya mudah-mudahan Allah menghindarkan saya dari ujian semodel itu, ujian semacam itu. Kenapa? Saya tidak yakin saya kuat. Saya tidak yakin. Dikisahkan ada ini, tapi ini kisahnya saya lupa, dapat kisah ini dari apakah sebelum Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad ya. Jadi saya membaca riwayat ini itu apakah berdasarkan hadis Nabi atau penuturan para ulama. Ada kisah seorang laki-laki penjual keliling, pedagang keliling, dari rumah ke rumah di suatu kampung, dari satu kampung ke kampung lain, tapi ya intinya menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Tidak disebutkan jualannya apa, mungkinkah parfum, mungkinkah makanan, mungkin apalah, tidak disebutkan. Sampai suatu ketika dia dijadikan sebagai bahan taruhan oleh para, mohon maaf, perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatan harga dirinya. Dijadikan bahan taruhan. Siapa yang bisa menggoda laki-laki ini, ada imbalan gitulah, dan segala macam. Hingga dimulailah oleh seorang perempuan yang berpura-pura sebagai pembeli. Yang namanya pedagang kan ya,
mau ketika pembeli minta melakukan apapun yang akan dilakukan kan, selama memang masih dalam tahap wajar. Pemuda ini dipanggil oleh perempuan tersebut masuk ke rumahnya. Dia ingin melihat barang yang ditawarkannya, dia lihat-lihat. Tapi kemudian yaitu modus saja. Begitu si pemuda ini masuk, pintu dikunci. Pintu dikunci. Dan kata si perempuan ini, "Bang, abang layani saya, ladeni saya, ikuti apa kata saya, atau saya teriak dan saya akan bertindak bahwa abang mau berniat buruk, atau dengan bahasa kasarnya abang dengan tuduhan perkosaan lah." Apa yang kemudian dilakukan pemuda ini? Waduh, repot nih. Kalau kita di posisi begitu. Laki-laki tersebut kalau menghindar dia teriak, ya kan itu rumahnya gitu. Dia berpikir keras, bagaimana caranya? Ini laki-laki soleh, pemuda yang soleh. Akhirnya setelah berpikir keras dia mengatakan, "Baik, saya ikuti kemauan kamu, tapi izinkan saya untuk ke kamar mandi dulu. Saya numpang ke toilet," katanya. Kata si perempuan itu, kan sudah dipersiapkan, dipersilahkan ke kamar mandi, karena di kamar mandi juga tidak akan ada jalan keluar, tidak ada jalan kabur, hanya satu-satunya pintu itu. Begitu masuk kamar mandi ternyata betul tidak ada celah untuk keluar dari rumah itu. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya. Akhirnya hadirin rahimakumullah, dia paksa untuk buang air besar. Dia paksa dirinya untuk buang air besar, dan kotorannya dia lumurkan ke seluruh badannya. Bayangkan sampai sedemikian. Kotorannya itu dilumurkan ke seluruh badannya, akhirnya dia keluar. Orang normal kalau melihat yang seperti itu ya, termasuk perempuan ini pun kan jijik ya. Jijik. Akhirnya diusir dia keluar. Dan mengatakan, "Dasar laki-laki gila," katanya. Memang gila, betul Pak. Untuk mempertahankan keimanan, mempertahankan kehormatannya sampai sedemikian rupa. Tapi balasan yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak hari itu sampai akhir hayatnya badannya senantiasa wangi. Wangi bener ya Pak, bukan wangi yang itu ya. Wangi gitu. Masya Allah, itu balasan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu akan bersama kemudian Nabi Yusuf alaihi salam di akhirat kelak, mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin rahimakumullah, dan Nabi Yusuf pun dipuji ya oleh Zulaikha sebagaimana kita kenal, atau nama aslinya Ro'il binti Romayil. Dipuji bahwa Yusuf seorang yang teguh keimanan, Yusuf seorang yang tidak main-main lah dengan keimanannya. Nah, hadirin rahimakumullah, sampai akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Kenapa? Alasan dipenjaranya karena Nabi Yusuf tidak tahan dengan kondisi yang menghimpit dirinya. Tidak tahan, godaan itu datang dari mana-mana. Sekali lagi, yang menggoda Nabi Yusuf, perempuan yang menggoda Nabi Yusuf itu bukan hanya Zulaikha seorang, tapi seluruh perempuan Mesir menggoda Yusuf. Tergila-gila kepada Yusuf. Kemarin saya sampaikan, Nabi Yusuf kalau keluar rumah itu sering mendapatkan percobaan penculikan dari para wanita. Ini dahsyat. Hingga akhirnya kata Nabi Yusuf, "Rabbis sijnu ahabbu ilayya." Ya Allah, kalau seperti ini ya penjara lebih aku sukai. Dan itu dikabulkan, fastajaba lahu rabbuhu, Allah kabulkan. Tapi wasilahnya melalui wasilahnya melalui majikannya atau tuannya, yakni Al-Aziz atau Kitfir. Ini Yusuf berdoa agar terhindar dari godaan. Nah, Al-Aziz supaya tidak ada lagi suara sumbang terhadap dirinya, terhadap keluarganya dari masyarakat, maka Nabi Yusuf dilaporkan dengan tuduhan pelecehan seksual lah gitu ya. Jadi alasannya itu, alasan yang beredar di masyarakat bahwa Nabi Yusuf dipenjara itu karena percobaan
pelecehan seksual, tuduhan pelecehan seksual. Baik, hadirin rahimakumullah, kemudian di penjara bertemu dengan dua orang yang salah satunya akan bebas dan satunya lagi akan dieksekusi. Nabi Yusuf berpesan kepada salah satu yang akan bebas bahwa sampaikan kepada raja, ada aku di sini, seorang Yusuf yang punya kemampuan mentakwil mimpi, menjelaskan mimpi. Tapi kemudian dilupakan oleh setan, sehingga kata Nabi Muhammad SAW atau kata yang kemudian dikutip oleh para ulama, andai Yusuf waktu itu tidak mengatakan demikian, maka dia bisa keluar dari penjara itu secepat mungkin gitu. Ini masalahnya levelnya seorang nabi yang seharusnya ya tidak perlu lagi wasilah manusia, cukup berdoa sama Allah selesai gitu. Tapi ya ini ibrah bagi kita, terkadang memang ada saatnya kita harus minta sama Allah, tapi juga jangan menghiraukan, jangan menyepelekan bantuan yang datangnya dari manusia gitu. Bisa jadi bantuan Allah itu datangnya memang melalui perantara sesama manusia. Baik, hadirin rahimakumullah, Nabi Yusuf akhirnya tinggal di penjara itu, ada yang menyebutkan kurang dari 10 tahun, ada yang menyebutkan lebih dari 10 tahun. Tapi kalau dilihat dari ketika masuknya Nabi Yusuf di penjara itu kan kisaran sekitar 18 tahun ya, 18 tahun. Dan ketika Nabi Yusuf menikahi Zulaikha, pada akhirnya kan Nabi Yusuf menikahi Zulaikha itu, Nabi Yusuf berkisar usianya sekitar 28 sampai 30 tahun. Jadi belum sampai, bahkan ada yang menyebutkan belum genap 30 tahun usianya Nabi Yusuf saat menikahi Zulaikha. Baik, hadirin rahimakumullah. Tapi nanti itu bisa kita kaji kembali. Kata raja nih, suatu ketika dia bermimpi, wahai seluruh menteri atau seluruh siapapun lah yang punya kemampuan, aku punya mimpi dan mimpi ini sangat mengganggu. Hadirin rahimakumullah, pada saat itu mimpi itu menjadi barometer kesuksesan, mungkin barometer kehidupan lah. Kalau mimpi jadi tidak hanya sekedar bunga tidur biasa, tapi pasti ada maksud tertentu. Orang-orang Mesir saat itu tuh selalu bergantung terhadap mimpi. Jadi tidak dianggap remeh mimpinya itu. Mimpi apapun pasti ada maksud, mimpi apapun pasti ada maksud. Beda sama kita sekarang. Ya. Agak susah gitu. Kalau kita mimpi hanya satu, mungkinnya mimpi yang betul-betul real itu hanya satu saja. Mimpi apa, Pak? Mimpi yang betul-betul jadi kenyataan gitu. Nggak perlu dijelaskan mimpi apa. mimpi buang air kecil kan. Bahkan orang dewasa juga masih ada tuh kayaknya. Termasuk saya sendiri, Pak. Pernah itu dalam mimpi, jangan jadi kebelet gitu pengen buang air, jangan ini lagi tidur, kayaknya bukan, ini betul-betul real, ini lagi bangun gitu, jadi berkecamuk. Ini lagi tidur, enggak kok, ini bukan lagi tidur. Akhirnya kan nyari tempat nyari toilet lah, begitu udah ketemu toilet kita buang dan ternyata anget terasa. Akhirnya harus jemur kasur, padahal udah dewasa itu beberapa tahun yang lalu lah. Baik, hadirin rahimakumullah, mimpi raja adalah dia bermimpi 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Kemudian ada di mimpinya juga ada 7 tangkai gandum yang masih hijau dan 7 tangkai gandum yang sudah kering. Dia mengumpulkan seluruh ahli, tapi satu pun tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang puas. Ada yang memberikan jawaban, ada yang menjawab tidak tahu. Ada yang memberikan jawaban, tapi semua yang memberikan jawaban tidak membuat raja puas. Ada juga yang memang tidak tahu gitu. Berhari-hari, beberapa sekian waktu tidak disebutkan, yang jelas tidak kunjung menemukan jawaban apa maksud dari mimpinya tersebut. Hingga akhirnya sampailah pada telinga si pembuat minum raja. Namanya pembuat minum kan tidak perlu
ya dia bisa langsung berinteraksi sebenarnya kalau misalkan diizinkannya. Dia bisa langsung berinteraksi, hanya menyodorkan saja, menyodorkan minum. Tapi ya antara raja dengan pelayan kan jarang ada komunikasi. Tapi kemudian informasi itu sampai bahwa raja sedang mengalami kegalauan, raja sedang mengalami kegelisahan tentang mimpinya. Akhirnya dia teringat, wah, raja nih lagi mimpi, lagi gelisah karena mimpi. Baru teringat bahwa dia punya seorang yang punya kemampuan, yang memiliki kemampuan dalam urusan menjelaskan mimpi. Akhirnya ketika dia menawarkan atau memberikan minum, dia hanya cukup berbisik, wahai Tuan, wahai Raja, betulkah Anda sedang bermimpi? Dan mimpi Anda itu tidak, betulkah Anda memiliki mimpi yang belum terjawab? Kata Raja, betul. Saya punya teman, saya punya seseorang yang dia bisa menjelaskan mimpi. Oh, siapa? Panggil. Namanya Yusuf, tapi sekarang dia di penjara. Kata Raja, panggil dia. Hadirin rahimakumullah, seorang narapidana dipanggil raja. Kalau di kita panggil presiden, kira-kira gimana? Nyambut nggak? Ya mungkin ada ketakutan. Kalau narapidana dipanggil presiden langsung gitu, dipanggil pimpinan tertinggi langsung. Tapi Nabi Yusuf ya tidak menaruh kecurigaan. Nabi Yusuf bertanya, ada apa gerangan? Raja mempunyai mimpi yang tidak bisa terjawab. Nabi Yusuf hadirin rahimakumullah tidak mau menerima panggilan atau tidak mau memenuhi panggilan raja. Tidak mau menghadap langsung gitu. Tidak mau menghadap langsung. Ditanyakan apa mimpinya? Kan si Nabwa ini kan tidak tahu ya apa mimpi raja. Akhirnya dia balik lagi. Dia balik lagi, wahai Tuan, Yusuf tidak mau memenuhi panggilan Tuan. Katakan saja mimpi Tuan apa. Ini disampaikan tentang mimpinya, sampaikan kepada Nabi Yusuf bahwa terjawablah. Menurut penjelasan Nabi Yusuf akan terjadi 7 musim paceklik, 7 musim, mungkin bukan kemarau, memang paceklik. Kan kalau kemarau nggak ada hujan. Kalau paceklik itu mungkin hujan ada, tapi ketika akan panen nggak berhasil panennya. Gitu. Akan terjadi 7 tahun paceklik. Nanam apapun nggak akan jadi gitu. Padahal musim hujan ada, air ada, tapi nanam apapun nggak akan tumbuh. Tumbuh iya, tapi nggak akan sampai panen. 7 tahun. Tapi sebelum itu akan ada 7 tahun masa subur. Jadi 7 tahun masa subur dulu, baru kemudian 7 tahun masa paceklik. Di 7 tahun pertama maksimalkan, kata Nabi Yusuf, maksimalkan. Menanam apapun sebanyak mungkin. Intinya 7 tahun masa subur, 7 tahun masa paceklik, itu saja sih, itu saja. Arti dari mimpinya itu 7 tahun masa subur, 7 tahun masa paceklik. Disampaikan kepada raja. Baru jawaban itu membuat raja puas. Meskipun dia tidak bertanya-tanya kenapa harus ada kejadian seperti itu gitu. Akhirnya Nabi Yusuf kemudian dipanggil untuk kemudian menjadi kaki tangan, menjadi tangan kanan, salah satunya menjadi tangan kanan raja, menjadi orang terdekatnya raja. Tapi kemudian Nabi Yusuf menolak. Nabi Yusuf kan dibebaskan di penjara nih. Nabi Yusuf mau dibebaskan, tapi kemudian Nabi Yusuf menolak. Kenapa Pak? Nabi Yusuf menolak. Alasannya karena tidak relevan antara alasan masuk dengan alasan keluar. Alasan masuk penjaranya kan karena tuduhan pelecehan seksual, ya, itu alasannya. Sementara kalau bebas karena panggilan raja kan nggak sinkron. Nabi Yusuf menghindari, tidak boleh alasan bebasnya karena
karena kedekatannya dengan raja, karena memberikan jasa kepada raja, nggak sinkron, ya akan dicap sebagai orang yang bersalah saja. Jadi mentang-mentang dekat sama raja jadi bebas hukuman. Nah, Nabi Yusuf menghindari itu. Cerdas nggak? Cerdas nggak? Kan cerdas banget. Di kita malah suka aji mumpung ya. Mentang-mentang punya kedekatan dengan siapa gitu, malah sengaja bikin salah. Kenapa? Karena pasti akan terhindar dari hukuman kan ini. Ya tidak sesuai contoh lah. Tidak sesuai contoh. Karena Nabi Yusuf sudah mencontohkan kalau salah ya salah. Gitu. Alasan dihukum dengan alasan dibebaskan itu harus pas gitu. Maka kata Nabi Yusuf, panggil seluruh perempuan yang waktu itu mengiris tangannya, minta kesaksian dari mereka. Apa? Dihadirkanlah kesaksian dari mereka bahwa Yusuf tidak bersalah. Sekalipun Yusuf tidak memiliki kesalahan, Yusuf adalah seorang yang sempurna sebagai seorang laki-laki. Dia memiliki ketertarikan kepada perempuan, tapi begitu disodorkan dia tidak menerimanya. Kenapa? Bukan haknya, karena itu adalah sesuatu yang haram, yang tidak boleh dilakukan. Itu kecerdasan seorang Yusuf. Dia menolak dibebaskan karena tidak relevan antara sebab masuk dengan sebab keluarnya. Baru setelah itu kemudian disaksikan oleh semua orang bahwa Yusuf adalah seorang yang terhormat, bukan seorang yang asusila gitu, bukan pelaku tindakan asusila. Baru mau dibebaskan. Dan akhirnya Nabi Yusuf tidak pulang ke rumah Zulaikha, tidak pulang ke rumah Al-Aziz, tapi pulangnya ke istana. Kata Nabi Yusuf, ngapain nih? Tinggal di istana. Tapi akhirnya Nabi Yusuf menawarkan diri. Nah, ini pelajarannya ya, kebenaran itu ya pasti menang. Nabi Yusuf dibebaskan dari segala tuduhan. Ibrohnya berakhir duka Nabi Yusuf, berakhir duka sang Nabi. Nah, baik hadirin rahimakumullah, setelah kasus Nabi Yusuf selesai, raja minta Nabi Yusuf didaulat sebagai orang terdekat kerajaan. Tapi kemudian Nabi Yusuf itu menawarkan bahwa jangan hanya dekat saja tapi tidak punya peran gitu. Nabi Yusuf tuh minta jabatan. Boleh nggak Pak minta jabatan? Menawarkan diri untuk menduduki suatu jabatan tertentu, boleh nggak? Boleh nggak? Ya? Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Menawarkan diri untuk menduduki suatu jabatan atau suatu kedudukan tertentu lah, boleh nggak? Nah, boleh nggak? Kok nggak jawab? Nggak harus takut salah Pak. Jawab aja nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh? Boleh? Boleh dengan catatan, ya boleh dengan catatan kita punya kualifikasi di bidang itu. Ya, kita punya kualifikasi di bidang itu. Kata Yusuf, ini hafizun alim. Nabi Yusuf menawarkan diri menjadi, kalau sekarang apa ya, yang memegang kas negara, ya, bukan yang memegang kas negara, yang memegang kunci Baitul Mal kalau zaman Nabi, yang memegang kunci Baitul Mal, yang memegang apa kalau di kita ada bulog ya, bulog itu dipegang sama siapa Pak? Menteri apa? Pertahanan, bukan dong. Yang megang kunci gudang lah gitu ya. Yang megang karena Nabi Yusuf sangat sadar. Ini nanti selama 7 tahun kan. Selama 7 tahun ke depan Mesir akan melakukan menanam secara
masif, ya. Di tempat, soalnya di saat itu, di masa yang tidak seharusnya, tidak biasanya subur pun jadi subur. Di tempat yang tidak biasanya subur pun bisa subur, bisa tumbuh gitu. Katakanlah kalau biasanya nanam gandum, nanam padi, nanam apapun itu misalkan di ladang, ini di halaman rumah juga numbuh gitu. Jadi sangat subur saat itu. Mau nanam kapanpun, dimanapun, itu sangat subur. Jadi begitu harus dimaksimalkan. Selama 7 tahun, bangsa Mesir prepare, persiapan untuk 7 tahun nanti yang akan datang. Kalau biasanya panen habiskan, nanam panen habiskan, nanam panen habiskan. Biasanya begitu, baik itu bagi warga Mesir ataupun warga masyarakat di luar Mesir, termasuk Palestina. Ya, Nabi Yakub kan di Palestina, Bani Israel yang lain kan di Palestina. Sudah ada tatanan kehidupan di masyarakat di luar Mesir, sudah ada. Tapi yang lain kan tidak tahu, hanya Mesir yang siap. Nah, Nabi Yusuf berpikir, nih kalau bahan pokok atau bahan, katakanlah beras kalau sekarang, ini beras ditumpuk, peluang kejahatan itu akan muncul, akan sangat besar. Betul enggak? Betul enggak? Orang tidak biasa megang duit, Pak, tidak biasa megang duit banyak gitu, dan orangnya tidak amanah, itu ya pasti nggak selamat, itu nggak selamat. Makanya ya kita jangan kemudian mengkritik secara membabi buta atau bahkan mengolok-olok kepada para, ini punten, ini pesan untuk kita semua ini, kepada para pelaku politik, ya, kepada para pelaku politik. Kita bisa menghindar, mungkin ditawari ketika disodorkan cek kosong, disuap lah, Pak. Kita bisa menghindar sekarang. Kenapa? Karena nggak ada kasusnya, nggak ada di depan mata. Tapi kalau betul-betul real kita alami, kita bisa yakin nggak kita bisa menghindar? Yakin bisa menghindar nggak? Nggak yakin. Kasusnya banyak kok. Jangankan para politik yang labelnya kiai, labelnya ulama, labelnya ustadz, kalau sudah disodorkan uang 1 koper, pakai dia bisa menghindar. Bisa dihitung jari lah yang bisa menghindar. Saya sendiri, saya terus terang, saya tidak yakin gitu. Kalau disodorkan 1 koper uang, lakukan ini atau jangan lakukan ini, dibatasi gitu kehidupan demi sekian rupiah. Saya tidak bisa menjamin saya bisa menghindar itu. Nabi Yusuf cerdas, ini bahaya ini. Lahan basah masalahnya. Maka Nabi Yusuf harus tampil. Inni hafizun alim, saya adalah seorang yang amanah dan saya juga punya ilmu. Harus dalam kondisi tertentu menawarkan diri, itu harus. Kasus yang sederhana. Ketika mau sholat berjamaah, masing-masing tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengenal siapa yang paling bagus hafalannya, siapa yang paling bagus bacaannya. Maka kita yang menurut penilaian sendiri atau sudah dapat legalitas untuk menjadi seorang pengajar, misalkan pengajar mengaji, untuk menjadi seorang imam, kita harus tampil. Kenapa? Jangan sampai orang yang tidak ilmu, yang tidak punya ilmu yang maju. Mau sholat berjamaah, maghrib, isya atau subuh misalkan, kita sebagai yang faham, yang bisa, tidak maju jadi imam. Akhirnya siapa yang maju? Yang gak bisa, atau yang minimal yang bacaannya masih ya tidak sebagus kita. Misal siapa yang salah? Ya kita sebagai orang yang paham, kita sebagai orang yang bisa tidak tampil. Maka ya silahkan bagi para jamaah sekalian yang misalkan mau ngambil peran dalam konstelasi politik atau apapun lah gitu,
jabatan-jabatan tertentu, baik itu levelnya RT, RW, kelurahan, kecamatan dan lain-lain. Kalau memang punya kemampuan dan kita yakin bahwa kita adalah orang yang amanah, silakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, saat itu Nabi Yusuf berumur 30 tahun. Nabi Yusuf kemudian mendapatkan fasilitas yang banyak dari kerajaan, termasuk cincin raja. Cincin sebagai bukti orang kepercayaan raja. Mendapatkan sutra, mendapatkan mahkota selain mahkota raja ya, mahkota kepercayaan raja lah. Dan senantiasa menemani raja kemanapun. Dia punya otoritas. Nabi Yusuf punya otoritas. Dengan kata lain, tangan kanan sang raja. Ini puncak karir, sampai akhirnya Nabi Yusuf sampai pada puncak karir, sampai Kitfir meninggal. Yusuf akhirnya menikahi Zulaikha, dikaruniai 2 orang putra, salah satunya Afrayim dan yang kedua Mansa. Itu menurut satu catatan. Ibrahnya buah kesabaran dari perbuatan benar dan baik. Nabi Yusuf menjadi raja Mesir, tapi ini masih diperdebatkan ya. Nabi Yusuf menjadi raja Mesir masih diperdebatkan. Sebagian para ulama lebih sepakat bahwa Nabi Yusuf itu tidak pernah menjadi raja, hanya punya kedudukan saja. Levelnya masih di bawah raja, tapi sudah kayak raja lah gitu, karena orang kepercayaan raja. Karena berkat Nabi Yusuf Mesir terselamatkan. Ya, berkat Nabi Yusuf Mesir terselamatkan. Dan Nabi Yusuf juga sekali lagi bisa menguasai seluruh wilayah yang ada di kota Mesir saat itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan, Pak? Silakan kalau ada. Ada? Nih kita sampai jam 1, mau diteruskan sampai jam 1, mau digenapkan sampai jam 1 atau kita cukupkan, Pak? Saya tanya panitia nih. Masih ada 10 menit. Kita genapkan sampai jam 1? Genapkan? Kita genapkan, baik. Baik, hadirin rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan dipotong nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang mengganjal, dipotong saja, nggak apa-apa. Ya, dipotong saja. Biar lebih komunikatif gitu, lebih asik interaksinya. Baik, hadirin rahimakumullah, biar saya nggak kecapean juga. Ada jeda istirahat kan dengerin pertanyaan. Baik, hadirin rahimakumullah, sampai akhirnya sudah masuk di fase paceklik ya. Sudah sampai di fase paceklik. 7 tahun masa subur sudah terlewatkan. Ya, 7 tahun masa subur sudah terlewatkan. Sekali lagi, hanya bangsa Mesir yang siap dengan kondisi, dengan keadaan paceklik. Ini terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Mesir saja, di seluruh daratan muka bumi semua mengalami. Mungkin kalau saat itu di Indonesia sudah ada kehidupan, itu terjadi juga. Kalau saat itu sudah ada ya. Seluruh wilayah di muka bumi ini mengalami kondisi seperti itu. 7 tahun masa subur, 7 tahun paceklik. Nah, tahun pertama paceklik, bangsa yang lain masih tidak terlalu kelabakan lah. Tahun pertama karena mungkin masih ada. Tapi sekali lagi kebiasaan yang lain, termasuk kebiasaan bangsa Mesir, kalau tidak ada pemberitahuan, tidak ada warning dari Nabi Yusuf, ya sama kasusnya, mungkin akan mengalami kelaparan juga. Karena setiap panen habiskan, panen habiskan, panen habiskan. 7 tahun Nabi Yusuf menumpuk persediaan makanan, bahkan melimpah. Ya, tidak hanya mempersiapkan untuk 7 tahun, tapi betul-betul bisa lebih lah. Buktinya masyarakat Mesir bisa berbagi kepada bangsa-bangsa yang lain. Ketika bangsa yang lain mengalami paceklik, mengalami kelaparan, mengalami kondisi yang sangat tidak mengenakan ya, karena ini masalahnya pangan ya, bahan pokok, sumber utama kehidupan gitu. Nggak ada makanan, susah. Tersiarlah informasi dari sampai ke berbagai wilayah bahwa ada satu daerah, ada satu wilayah yang tidak terdampak paceklik.
Tidak terdampak paceklik. Akhirnya semua berbondong-bondong datang ke Mesir untuk barter, menukarkan. Karena ya apapun lah, mau meskipun harus menjual mungkin emas yang paling berharga ya misalkan. Karena emas kalau lagi lapar mah ya percuma. Emas di padang pasir dengan air segelas itu ya lebih berharga air segelas ya. Bagi kita sekarang jelas lebih berharga emas karena air melimpah. Tapi kalau air nggak ada, mau makan emas, mau minum emas kan enggak. Dari berbagai wilayah datang, termasuk dari Yerusalem. Datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf atau yang kita kenal dengan Bani Israel. Berapa orang? Jumlahnya 10 orang minus Benyamin. Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Isakhor, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, semuanya datang 10 orang. Sekali lagi minus Benyamin. Mereka kenal nggak sama Yusuf? Yang 10 orang ini kenal nggak sama Yusuf? Enggak dong. Ya, nggak ada yang kenal. Kenapa? Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang yang gagah, yang tampan, paling tampan seluruh dunia, bahkan sepanjang masa. 1:50 bandingannya. Nabi Yusuf 50%, yang 50% dibagi-bagi, bukan 1:50 berarti ya. 1:50% lah. Ya 1 orang 50% di Nabi Yusuf, 50% dibagi-bagi. Itu kegantengan Nabi Yusuf berdasarkan Nabi Muhammad SAW. Ini kata Nabi loh. Tidak ada yang mengenali Yusuf. Tapi Yusuf kenal nggak? Kenal. Lah, abang gue nih datang ke sini. Disambut, diperlakukan secara khusus ya. Orang-orang itu tidak menaruh curiga karena memang yang datang itu kan banyak ya. Jadi mereka berpikir bahwa hampir semuanya diperlakukan seperti mereka. Yang namanya lobby-lobby politik itu biasa dilakukan ketika makan. Itu sependek pengetahuan saya ya. Itu lebih santai nuansanya. Dia dijamu, betul-betul dijamu oleh Nabi Yusuf. Nih Kisanak nih dari mana? Oh, kami dari Yerusalem sana. Oh, jauh ya. Berapa orang semuanya? Oh, selama perjalanan berapa lama? Wah, basa-basi biasalah. Intinya ditanya, ini semua orang ini berapa? 10 orang rombongan. Ini 10 orang. 10 orang ini hubungannya apa? Apakah teman, saudara atau apa gitu? Ini kami ini 10 bersaudara. Ini kami 10 orang ini semuanya bersaudara. Oh, semuanya bersepuluh. Sebetulnya sih 11 katanya gitu. Sebetulnya 11 bersaudara, tapi yang satu kami tinggalkan. Nabi Yusuf sudah, waduh, gue nggak dianggap nih. Sudah bilang, waduh, nggak dianggap nih. Dianggap udah mati, Pak ya. Dianggap udah mati. Kami 10 bersaudara. Sebenarnya 11. Oh, begitu, biasalah. Nabi Yusuf membuat konspirasi. Baik, sudah selesai Pak. Tapi sebelum menutup obrolan, kata Nabi Yusuf, tahun depan itu kan, jadi mereka tuh 10 orang ya, masing-masing bawa 1 karung. Mungkin gambarannya 1 karung itu cukup untuk 1 tahun lah, untuk 1 bulan ya. Gambarannya 1 karung gandum itu cukup untuk 1 bulan. Atau mungkin kurang. Jadi intinya di pertukaran berikutnya, kata Nabi Yusuf, nanti kalau ke sini lagi bawa saudara kamu yang satu lagi itu. Saudara kalian yang satu lagi itu bawa. Jangan ditinggalin, biar diajak main lah ke sini katanya. Biar diajak main. Kata Bani Israel yang lain, oh kalau itu agak sulit. Kalau yang satu itu diajak agak sulit katanya. Birokrasinya agak sulit. Ya kalau yang satu tidak diajak, kami juga tidak akan memberikan jatah untuk kalian katanya. Kata Nabi Yusuf. Jadi diancam, Pak. Diancam. Kalau saudara kalian yang satu lagi tidak diajak, tidak ada jatah untuk kalian. Waduh, repot juga nih. Nabi Yusuf, ya terserah dia dong, dia yang punya kuasa. Singkat cerita, tahun depan datang lagi, Pak. Diajak Benyamin? Diajak. Dan Nabi Yusuf tahu
bahwa itu adalah saudaranya. Disambut lagi. Tapi kemudian yang 10 biasa kemudian diperlakukan biasa. Orang lain yang menyambut. Benyamin diperlakukan secara khusus, dalam tanda kutip diculik oleh Benyamin, oleh Yusuf, diculik ya. Sebelum mereka pergi diculik dulu, diajak ngobrol. Dan disitulah kemudian kelupaan. Ketika mereka pulang, Nabi Yusuf itu menyerahkan kembali barang barterannya. Jadi kan mereka masing-masing bawa, ya, mereka itu kan membawa barang tukaran. Oleh Nabi Yusuf dikembalikan tanpa sepengetahuan mereka. Tanpa sepengetahuan. Kalau misalkan ya ditukarkan dengan mangkok atau gelas yang terbuat dari perak atau emas, dikembalikan kepada dalam karung-karung mereka tanpa sepengetahuan. Jadi mereka ketika sampai di Yerusalem, ketika membongkar muatannya, baru ketahuan bahwa barangnya dikembalikan. Dan bagi seorang Nabi Yakub itu kan sesuatu yang tidak fair gitu, sama dengan mencuri. Oleh Yakub disuruh dikembalikan, nanti bawa double gitu, nanti bawanya double. Akhirnya mereka datang kembali, disampaikanlah kepada ayahnya bahwa tahun depan atau di kesempatan berikutnya kalau Benyamin tidak diajak, tidak ada lagi jatah untuk mereka. Ini kata Nabi Yakub. Begitu sampai pada masa harus berangkat lagi, Nabi Yusuf mengambil sumpah untuk keselamatan Benyamin. Kenapa harus diambil sumpah? Karena takut kehilangan. Masalahnya kan Benyamin itu salah satu anak yang dicintai setelah Yusuf. Masih ingat sebabnya? Kenapa Yusuf dan Benyamin paling dicintai oleh Nabi Yakub? Lebih dicintai oleh Nabi Yakub ketimbang 10 anaknya yang lain. Kenapa? Masih ingat Pak? Kenapa? Karena cinta mati sama ibunya. Karena kecintaan Nabi Yakub kepada ibunya melahirkan kecintaan kepada kedua anaknya. Wajar-wajar saja, sah-sah saja. Apalagi ya yang dua ini dikenal paling soleh di antara yang lain. Nabi Yakub kemudian ketika berangkat setelah mereka bersumpah untuk keselamatan Benyamin, menjamin keselamatan Benyamin, Nabi Yakub juga menyuruh agar mereka ketika masuk ke Mesir itu berpencar. Ini tidak datang di satu pintu tapi berpencar. Entah apa maksudnya, tidak disebutkan. Sampai di Mesir, Nabi Yusuf membuat konspirasi jilid 2 ya. Dalam rangka mengungkap kebenaran. Dipanggil, diculik Benyamin dan diberitahukan bahwa tentang identitas dirinya. Siapa dirinya, apa yang dialami ketika dibuang oleh saudara-saudaranya. Wah, mengharu biru lah ya, mengharu biru antara obrolan antara Yusuf dengan Benyamin. Ibarat ya seorang kakak ketemu dengan adiknya yang sekian lama terpisah. Sampai akhirnya kemudian ketika sampai pada masa mereka harus kembali ke Mesir, kembali ke Yerusalem, kan Nabi Yusuf berpikir gimana caranya supaya Benyamin tetap tinggal di Mesir. Nabi Yusuf berpikir gimana caranya supaya Benyamin tetap tinggal di Mesir. Kenapa? Ya biar enak lah gitu. Jadi tamu kerajaan, bukan tamu kerajaan karena memang saudaranya kan, karena memang saudaranya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Kita lanjut pertemuan berikutnya. Karena sudah jam 1 masalahnya, Bang. Gak enak saya. Atau mau lanjut sampai sore nih, sampai maghrib? Ayo kalau saya. Kita lanjut pertemuan berikutnya insyaallah ya. Kita lanjut pertemuan berikutnya hari Kamis seperti biasa di pekan pertama dan kedua insyaallah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dalam rangka upaya supaya Benyamin akhirnya bisa tinggal di Mesir gitu.
Sementara yang lainnya pulang, Benyamin tinggal di Mesir. Kita bahas sekali lagi, pertemuan berikutnya insyaallah. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.